lagu-lagu Batak itu banyak lirik-liriknya itu bicara mengenai bagaimana saya membesarkan anak saya, gitu. Bagaimana saya menyekolahkan anak saya, bagaimana saya mendidik anak saya. Jadi pendidikan itu menjadi kunci kayaknya dalam kehidupan orang Batak. Ya. Saya melihat begitu ya. Karena saya tidak pernah besar di tanah Batak. Saya besar di Rumbai, di Caltex tuh. Jadi saya dulu mahir berbahasa Minangkabau daripada Batak. Saya belajar bagaimana pentingnya mendidik seorang anak. Ya. Bagaimana pengorbanan daripada orang tua untuk mendidik betul, anak. Betul. Dalam satu konteks keluarga maupun dalam satu konteks bangsa itu merupakan satu hal yang sangat penting. Sangat penting. Itu sebabnya mewarnai saya banyak hal. Saya dalam banyak hal, masa saya masih aktif di TNI, saya senang sekali bagaimana meningkatkan kualitas TNI dan Angkatan Darat di Kopassus. Saya terlibat langsung membuat misalnya software, hardware di Kopassus. Kalau Anda lihat demo-demo di Kopassus itu, ya saya masih bangga katakan itu masih sebagian besar tinggalan dari saya dulu. Karena saya senang pendidikan itu. Jadi saya banyak lahirkan itu. Nah, begitu juga waktu saya jadi menteri di Perindak itu juga saya coba mencari kualitas-kualitas manusia yang lebih bagus dan mencoba membuat nyusun program untuk ngirim mereka sekolah gitu. Nah, setelah saya berhenti dari menteri, mencari manusia yang kualitas lebih bagus atau mendidik orang menjadi berkualitas lebih baik. Ya sekarang kita kan cari, kalau kita bicara long term, memang kita mencari ya, tapi mendidik ya. Tapi sekarang kita yang sudah ada ini, ya bagaimana? Nah, karena kalau kita mendidik masih butuh waktu. Dan saya kira itu juga perlu dilakukan secara paralel. Tapi menghadapi globalisasi sekarang, kita harus melakukan jalan-jalan pintas paralel dengan melakukan juga long term gitu. Baik, kita kembali ke tahun 1970. Abang masuk di Akabri tahun berapa? Tahun 67, ya. Hanya 3 tahun? 4 tahun, kan 67, 68, 69, 70 akhirnya. Akabri dengan penghargaan Adi Makayasa. Ya. Adi Makayasa. Ya, Adi Makayasa itu penghargaan buat taruna yang lulus terbaik dalam liftingnya. Ya, saya juga nggak tahu juga kenapa saya dikasih Adi Makayasa. Tapi saya kira ya mereka punya kriteria sendiri ya. Jadi Akademi Militer itu saya lihat dengan sistemnya yang ketat. Saya lihat sih ya cukup baik begitu. Ya, Adi Makayasa ini kumpulan prestasi dari kemampuan intelektual, kemampuan fisik dalam arti seutuhnya, dan kemampuan kepribadian begitu. Jadi 3 aspek itu mereka gabungkan, mereka punya matriks untuk itu. Ya dilahirkanlah menjadi taruna yang terbaik, menjadi perwira, lulus diberikanlah penghargaan Adi Makayasa itu. Nah, tiap tahun diberikan oleh presiden. Zaman saya masih saya terima dari Pak Harto. Ya, dilantik di Senayan waktu itu. Itulah awal saya jadi perwira. 1960 Edi Sudrajat ya? Ya, 1960. Dan Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mendapatkan 3. Adi Makayasa ya? Siapa lagi kira-kira di antara tokoh-tokoh militer yang pernah mendapatkan Adi Makayasa? Ya, mungkin ada seperti Pak Suryadi mungkin ya. Suryadi bekas Wakasat ya. Wakasat. Ya. Terus kemudian Gubernur kita bukan? Bukan. Suryadi yang satu ya. ya. Ya, Suryadi gubernur juga. Gubernur. Adi Makayasa, ya. Ya. Adi Makayasa. Adi Makayasa. Terus kemudian Suryadi bekas Wakasat juga. Saya kira banyak petinggi-petinggi TNI yang dulu dapat Adi Makayasa. Atau paling tidak top 10 daripada tiap lifting itu. Nah, artinya apa saya lihat? Korelasi daripada sistem penilaian di Akademi Militer itu sebenarnya cukup bagus gitu. Ya, di lifting saya mungkin dari top 10 itu ada 3 yang bintang 4 kali ya. Karena dari sejak Akademi Militer berdiri itu juga kan yang menjadi bintang 4 cuma berapa? 16 ya. Dari mulai zamannya Pak Rudini sampai ke zaman sekarang ini. 16 ya. Jadi nggak banyak juga. Nah, dari situ saya lihat memang sistemnya TNI itu memang Akademi Militer itu menurut saya cukup bagus lah. Jadi tidak gampang ya untuk menjadi jenderal bintang 4 itu. Orang mengatakan jenderal bintang 4. Ya saya nggak tahu Pit ya, kalau Anda lihat jumlahnya aja dari sekian ribu, mungkin sekian berapa dari mulai liftingnya Pak Rudi sampai sekarang mungkin ada. Masa kita cuma punya 16 jenderal berbintang 4? Ya lulusan Akademi Militer ya, lulusan Akademi sejak tahun 1960 itu? Ya, bukan 60, 58. 58 kita cuma mempunyai 16 jenderal berbintang 4. Itu merupakan satu hal yang tidak banyak diketahui orang mungkin. Oh ya.
Ya kan tidak termasuk zamannya Pak Beni, zamannya Pak Panggabean, Pak Yusuf, itu kan di luar akademi militer. Tapi kalau akademi militer hanya segitu. Bang, satu prestasi yang menurut saya yang luar biasa untuk mendapatkan Makayasa itu, satu kebanggaan tersendiri. Ya, saya pikir kebanggaan, tapi kan kita juga pertanggungjawabkan kepada lifting kita ya, pada lembaga gitu, bahwa bener gak dia ngasih Adi Makayasa ini? Itu juga menurut saya sih. Jadi drive saya juga untuk berbuat yang terbaik yang saya bisa lakukan kepada di mana saya bertugas. Nggak bisa dibeli itu ya? Ya saya kira susah lah, zaman 6 tahun 7 bulan saya kira belum ada sogok menyogok itu masih terbatas. Oh belum ada waktu itu? Iya belum ada lah saya kira, sampai sekarang saya kira enggak lah. Sistem di akademi militer itu saya kira cukup. Bukan, mungkin dalam militer, tapi kita lihat di dalam satu lembaga-lembaga pendidikan yang lain banyak sekali. Saya lihat belum lah, kita enggak ngerti, dan kita kalau misalnya saya lah yang mau bayar pakai apa gitu. Ya waktu itu ya. Dan juga yang sekarang tuh kan banyak anak petani juga itu yang ada yang Adi Makayasa, dia bayar pakai apa, dan juga saya kira tidak dimungkinkan menurut saya, belum dimungkinkan. Ya saya nggak tahu one day ya, tapi saya kira sampai dimungkinkan. Saya kira enggak lah. Saya kira petinggi-petinggi TNI. Tentunya ini merupakan selorohan aja, dalam arti kata bahwa di dalam banyak bidang kita bisa membeli ijazah, kita bisa membeli kedudukan, kita bisa membelikan prestasi terbaik, kita bisa dijadikan best dressman kalau kita bayarnya baik. Kita bisa menjadi orang terpopuler kalau bayarnya baik, kita bisa jadi bintang TV terbaik kalau setoran kita baik, kan gitu. Baik, lulus langsung menjadi Letnan 2? Ya, saya langsung bertugas di Kalimantan waktu itu. Jadi dari Kopassus saya di-assign di Batalion Siliwangi. Langsung masuk di Kopassus? Langsung saya masuk Kopassus, terus saya ditugaskan di Kalimantan. Ada waktu masih PGRS ya, masih waktu itu tahun 71. Saya tugas sana, terus kemudian saya kembali ke Kopassus, terus saya pernah bertugas ke mana macam-macam lah itu, ke Timur Tengah selesai perang Oktober War itu ya. Saya bertugas di Suez, Port Said, Port Fuad. Ya, kemudian saya diterjunkan ke tim-tim ya pernah juga, terus kemudian bertugas ke Irian Jaya dan beberapa tempat lain gitu, operasi-operasi ya covert operation lainnya lah begitu. Yang saya sangat tertarik melihat riwayat hidup abang nih, ada beberapa hal. Instruktur bomb disposal, special forces, pendidikan di Amerika Serikat, instruktur terjun payung, instruktur anti teror, instruktur menembak. Ini segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan ini. Ya, abang ini orang keras atau gitu? Begini Pit, waktu tahun 58, waktu RPKD waktu itu yang mendarat di Pekanbaru, saya kan di perusahaan minyak. Itu sebenarnya jadi trigger dari, saya admiring betul-betul Kopassus RPKD itu gitu. Jadi saya waktu itu bilang saya pengen masuk tentara begitu. Itu yang bikin saya sebenarnya masuk. Masuklah saya akademi militer kemudian. Dan saya tekad mesti masuk di RPKD waktu itu. Ayah saya almarhum bilang, kalau kamu sudah tekad kamu harus lakukan. Masuk aja kamu gitu. Nah saya masuklah. Nah saya masuk tuh tadi dibilang bom disposal itu setelah terjun di tim. Dipilih atau minta masuk? Psychological test dan permintaan psychological test kita juga. Jadi masuk situ dan saya latihan, saya lulus terbaik juga di latihan komando waktu itu. Ya saya lulus terbaik karena saya masih muda, kuat sekali, bukan kuat sekali. Jadi ya, dan ya saya pikir ya saya lulus baiklah, terbaik waktu itu juga. Nah kemudian oleh saya nggak ngerti, waktu itu Pak Beni itu ya, terus ngirim saya sekolah dengan beberapa perwira-perwira ke Amerika. Ya sekolahlah di bom disposal ini. Sebenarnya ya bom disposal ini kan kebalikan bagaimana membuat bom, bagaimana mengamankan bom, itu dua binatang yang seperti mata uang lah, bolak-balik gitu. Nah, kemudian saya dikirim sekolah di Special Forces lagi tahun 78 oleh Pak